Oke, kembali lagi bersama saya Kory dari channel Republik Investor. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi serta diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Oke, kita pada kesempatan kali ini akan membahas satu saham yang cukup menarik untuk teman-teman semua di awal September ini dan potensi keuntungannya pun juga cukup besar. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, kita lihat dulu pergerakan dari IHSG pada awal September bulan ini ya. Oke, yang pertama pada closing IHSG hari ini, 1 September 2021, IHSG turun 0,97% dan sudah bergerak di bawah MA5. Nah, ini harus hati-hati, support berikutnya untuk IHSG di 6070 dan nanti jika ada kenaikan, resisten terdekat di sekitar 6180 sampai 6223. Nah, ini yang menjadi target ya untuk IHSG dan semoga kita bisa melihat IHSG bisa bertahan lagi di level 6200-an karena nanti peluangnya akan lebih baik lagi dan mencoba menuju ke level 6300. Nah, kalau kita lihat dari sisi seasonality dari IHSG, kita lihat dari bulan September ini gimana pergerakan IHSG selama beberapa tahun ke belakang. Misalkan kita lihat selama 5 tahun ke belakang ya. Nah, untuk bulan September memang bulannya kurang baik ya kalau untuk pergerakan dari IHSG karena di bulan September ini kenaikannya hanya sekitar 17% probabilitas kenaikan di bulan September. Oke, kita lihat dari bulan Agustus kemarin, kita sempat ada buat video berkaitan dengan dua saham yang selalu naik di bulan Agustus pada bulan lalu ya. Dan ternyata memang terbukti ya. Untuk saham SMGR, mungkin videonya teman-teman bisa cek lagi yang sudah kita bahas juga. Mengalami kenaikan pada bulan Agustus 2021 itu sebesar 20,13%. Ini sangat tinggi tentunya ya. Kemudian ada AALI, karena kita coba rekomendasikan dua saham di bulan Agustus yang selalu naik ya. AALI juga ada kenaikan sebesar 6,29%. Nah, ini tentu jadi hal yang menarik dan mungkin teman-teman yang ikuti video kita dan membeli sahamnya saat ini sudah untung di SMGR 20%, di AALI 6,29% karena ada kenaikan di bulan Agustus. Oke, kita lanjut di saham pilihan untuk di bulan September ini ya, tapi kita tidak melihat dari seasonality, cuman dari peluang-peluang dan beberapa informasi yang menarik ya dari saham tersebut. Yang saya akan coba jelaskan ini berkaitan dengan saham Mika. Lalu kalau kita lihat dari pergerakan price to book value, pada saat ini nilai price to book value atau PBV dari Mika itu sendiri adalah di 6,10 kali. Ini berdasarkan rata-rata 3 tahun terakhir ya. Jadi saat ini di 6,10 kali, sedangkan rata-rata secara 3 tahun terakhir itu di angka 7,53. Nah, artinya ini berada di bawah standar deviasi minus 1 ya. Ini tentunya menjadi katalis bahwa saham Mika ini memiliki peluang yang cukup besar karena secara price to book value ini cukup murah, di bawah rata-rata 3 tahun terakhir. Lalu kalau kita lihat dari historikalnya, saham Mika mantul di area saat ini, area sekitar 6 kali ya, VBP 6 kali sampai dengan VBP 6,40 kali. Ketika VBP Mika menyentuh di area 6 kali, ini terjadi di sekitar April. Saat itu harga sahamnya langsung rebound lagi sampai di VBP 9,8 kali dan tertinggi di sekitaran 10 kali. Nah, ini mengulang lagi untuk saham Mika, posisi saat ini kembali di VBP 6 kali pada yang terjadi pada bulan April 2020. Nah, ini jadi satu hal yang sentimen untuk saham Mika ya, sentimen yang positif. Nah, lalu kita lihat secara teknikalnya seperti apa. Nah, di sini juga ada beberapa informasi dari saham Mika. Yang pertama itu Mika akan melakukan buyback pada tanggal 23 Agustus ya, sudah berlangsung sebetulnya dari tanggal 23 Agustus sampai 22 November ya. Jadi Agustus sampai November ini periode untuk buyback-nya. Buyback-nya sendiri ini kalau tidak salah sebesar 200 miliar.
Dan harga pembelian sahamnya tuh maksimum di sekitar 2.400 per saham. Nah, closing hari ini di 2380. Jadi batas pembelian untuk saham Mika ini di sekitaran 2.400 gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari kinerja keuangannya, semester 1 2021, laba bersih Mika ini naik sebesar 113,30% secara year on year menjadi 615,87 miliar. Yang sebelumnya laba bersihnya itu tercatat sekitar 288,74 miliar. Nah, ini dari kinerja keuangannya cukup baik untuk Mika dan memang menjadi sentimen yang bagus juga ya untuk harga sahamnya gitu. Nah, kalau kita lihat secara teknikal memang ada kenaikan paling tidak terdekatnya itu di level 2440. Lalu berikutnya di sekitar 2550. Nah, ini target secara teknikal. Lalu kita lihat dari moving average juga berpotensi untuk golden cross. Di sini ya sudah mulai bersentuhan. Jadi peluang untuk ke 2440 ataupun 2550 ini sangat memungkinkan secara teknikal. Nah, kalau kita bandingkan berdasarkan target fundamental, kita menggunakan price to book value ya. Jadi book value Mika sendiri saat ini di sekitar 390 ya, book value per share-nya. Lalu price to book value selama 3 tahun terakhir tadi ya rata-ratanya di 7,53 kali ya, 7,53 kali. Sehingga kalau kita cari price-nya atau harga sahamnya, harga wajar saham Mika ini secara fundamental dengan perhitungan price to book value harusnya berada di sekitaran 2.925 atau di sekitar 2930 ya secara fraksinya gitu. Nah, ini target fundamental untuk saham Mika. Jadi peluang kenaikan dari harga sekarang dari 2.380 yaitu sekitar 23%-an lagi kenaikan saham Mika ya secara target fundamental. Dan ini pernah terjadi di sekitar bulan Juli 2021 gitu. Jadi belum lama harga saham Mika berada di level 2.900-an. Nah, ini salah satu saham yang mungkin teman-teman bisa coba cermati di bulan September ini dan tentunya disesuaikan dengan trading plan masing-masing sehingga nanti teman-teman bisa menentukan kapan untuk melakukan pembelian maupun penjualan. Nah, secara datanya memang ini cukup bagus ya untuk saham Mika dan peluang kenaikannya pun juga masih terbuka lebar untuk saham Mika dengan risk to reward yang terukur. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Silakan di komen jika teman-teman punya saham Mika ataupun pendapat lain. Dan tentunya jangan lupa di-share dan subscribe channel Republik Investor. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.